Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum ngaji, minta keras ridhonya baca Fatihah sekali lagi untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mualif, para musanib. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Khusus bil khusus ini putranya Pak Denny yang bernama Khalid Mekka Al-Fatih lagi mau operasi siang ini jam 1 nih. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, keselamatan, lepas sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kalau ngaji jangan kendor, masa lelet. Aku kemarin gak ngaji, kan kemarin Jumat jam segini aja lu belum ada pulang dari masjid ya kan. Ya, makanya kalau Jumat ya nggak apa-apa, bonus lah gitu loh. Kan bukan tiap hari bonus, kalau bonus mulu malah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana itu ya. Benar. Wakana dan ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhala itu apabila masuk siapa Nabi. Masuk al-masjidah pada masjid. Qala maka membaca siapa Nabi. Pada ini bacaannya ini pelajaran buat kita. A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tuh bacaan ketika masuk masjid yang dibaca oleh Nabi. A'udzu billahi, a'udzu berlindung siapa saya, billahi kepada Allah, al-azimi yang agung, wa wajhihi dan dengan zatnya Allah, al-karimi yang mulia, wa sultanihi dan kerajaannya Allah, al-qadimi yang qadim. Saya berlindung minasyaitonir rajimi dari setan ar-rajimi yang terkutuk, yang dilaknat. Jadi musuh eksternal, musuh luar kita itu setan. Berat. Maka ketika masuk ke dalam masjid, kita dicontohkan oleh Rasul untuk membaca doa. Ini bang, godaan setan demikian berat. Oh, hafal kan? A'udzu billahil azim wa wajhil karim minasyaitonir rajim gitu. Wa sultanil azim ya. 3 itu, a'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim. 4-nya minasyaitonir rajim. Kalau minasyaitonir rajim kan yang mintanya dari perlindungan itu. Nah, coba deh ingat. Diapalin, dipraktekin lah. Masuk ke musola sama. Masuk ngaji lah. Wakola dan bersabda siapa Nabi, mangkola dalika. Man barang siapa kola yang membaca siapa man dalika pada itu doa. Kola maka berkata siapa syaitan setan. Usima minni sairol yaumi. Usima dijaga siapa orang. Kalau siapa Nabi, minni dariku kata setan. Sairol yaumi dalam
semuanya hari, sepanjang hari gampangnya lah. Nah, orang yang baca doa tadi a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim sepanjang hari itu udah dijaga dari godaan setan. Tuh. Lu begitu Aska. Lu kalau minta perlindungan sama Alpin begitu, paham nggak? Lu digoda sama Alpin diajak kemarin, lu bacanya ini, paham kan? Artinya emang Alvin setan. Lah iya kan? Lah kagak maksudnya. Jadi kalau digoda sama Alvin ya begitu lu. Ayo Aska jalan-jalan kemana? Ya malah lu kepengaruh ya. Payah namanya. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna hadakum sesungguhnya salah satu di antara kalian semua Iza aroda itu apabila menghendaki siapa ahad ayak ruja pada bahwa keluar siapa ahad minal masjid dari masjid tadaat maka saling memanggil siapa junudu iblisa pasukannya iblis wajtamaat dan bergerombol berkumpul apa junudu iblis kama tastami'u sebagaimana berkumpul apa an-nahlu lebah tawon ala ya'syu biha atas sarangnya nakhel. Jadi setan itu bergerumpul kalau ngeliat ada orang keluar masjid. Iya kan? Nah keluar masjid kan bagaimana supaya orang tadi terpengaruh akhlak masjid, sifat masjid keluar dari dirinya. Yang paling berat kan orang yang bisa memasjidkan luar masjid. Dia dari masjid, jualan di toko, di warung, atau kerja di tempat kerja. Tapi mentalnya mental masjid, akhlaknya akhlak masjid. Kan pakai berarti ajaran agama. Ngamalkan syariat Allah. Itu yang iblis itu rugi. Gagal dia. Maka ketika ada orang keluar dari masjid, iblis berkumpul mengumpulkan bala tentaranya sebagaimana lebah-lebah tadi ngumpul. Bagaimana caranya? Paham maksudnya? Maka ini penting untuk kita pelajari. Wa idza qama ahadukum maka apabila berdiri siapa salah satu di antara kalian semua ala babil masjid atas pintu masjid fal yakul kata Rasul nih. Maka hendaklah membaca siapa ahad Allahumma ini a'udzubika min iblisa wa junudihi. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya a'udzu itu berlindung siapa saya bika kepada engkau min iblisa dari iblis wa junudihi dan pasukannya atau bala tentaranya iblis. Fa'innahu maka sesungguhnya kejadian idza qala apabila membaca siapa ahad pada ini bacaan Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudihi lam yadurra maka tidak membahayakan apa iblis pada ahad. Loh. Kalau ada orang udah baca itu berarti bacaan mulu doa mulu emangnya. Kalau emang ribet ya kalian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim udah sama aja udah. Kalau istilahnya begitu gitu loh. Kalau mengatakan pada ini pendapat siapa Imam Nawawi fil azkari dalam azkar. Kalau punya duit jangan jajan mulu. Beli kitab tuh Al Azkar An Nawawiyah. Ini kan kitab nih. Kan Arba'in kenapa An Nawawiyah? Karena yang ngarang adalah Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini mempunyai kitab yang lebih besar dari ini, sebesar Durratun Nasihin lah, lebih sebelan lagi. Itu namanya Al Azkar, tulis. Atau mungkin di sini ada Al Azkar An Nawawiyah.
Nggak tahu udah ada apa enggak. Nah, kalau ada beli. Itu Al-Azkar An-Nawawi nggak ada. Nah, ini biasanya ada. Nah, itu adalah zikir-zikir Rasul, zikir-zikir maksurat itu Al-Azkar Al-Maksurah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi itu. Matan Bina wal Asas Khasiatut Jasuki Tausih Ala bin Ibrahim. Oh, ini ntar baca tauhid tuh. Wasoyal abna lil abna. Oke. Bukan kita dikenalkan nama-nama kitab begitu lah, beli. Lah sama punya, bukan yang nggak punya. Jadi mau bacaan apa, bacaan ketika ada petir, ada banjir, bacaan ada macam-macam itu azkar. Islam termasuk agama yang kaya akan ritual, yang kaya akan bacaan, akan doa. Jadi setiap kejadian ada doanya. Loh, macam-macam. Orang kayak saya, apa ya? Ada panduannya. Iza tasa'aba akhadukum falyakzim fahu. Kalau tasawuf itu angop-nguap. Nutup matanya jangan, nutup mulutnya. Wow, dilebarin lagi mulutnya. Wah, begitu ya. Kayak Rio, dia begitu. Iya kan? Wah, itu setan udah masuk ke mulutnya, udah bebas. Begitu loh. Oke. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala itu apabila masuk siapa Nabi al masjidah pada masjid, qaddama maka mendahulukan. Ini kan udah pada apal kan? Qaddama maka mendahulukan siapa Nabi rijlahu pada kedua kaki rijlahu pada kakinya Nabi al yumna yang kanan. Kalau Ibnu Abbas menceritakan kalau Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi mendahulukan kakinya yang kanan. Waqala dan berkata, bersabda siapa Nabi, wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi, milik Allah. Fala tad'u, maka jangan berdoa siapa kalian semua ma'allahi bersama Allah akhadan pada seseorang. Maksudnya jangan menyekutukan. Allahumma ya Allah, abduka bermula hambamu, wa zairuka dan orang yang berkunjungmu, orang yang mengunjungimu, wa ala kulli mazurin dan atas segala yang dikunjungi, yang diziarahi, hakun itu bermula hak, wa anda khairu mazurin dan bermula engkau itu khairu mazurin, sebaik-baik zat yang diziarahi. Fa as'aluka maka memohon siapa saya kepada engkau birahmatika dengan rahmatmu, anta fakka anta fukka pada bahwa memerdekakan siapa engkau rokobati pada ya rokobah itu mana asal apa namanya dada pungguk apa rokobah itu dada dan ini loh leher ya kamanya diriku itu majas mursal minan nari dari neraka. Wa idza kharaja dan apabila keluar siapa Nabi dari masjid, qaddama maka mendahulukan siapa Nabi rijlahul yusra pada kakinya Nabi al yusra yang sebelah kiri. Kalau masuk kan tadi kaki sebelah kanan, kalau keluar kaki sebelah kiri. Itu coba kurang lengkap bagaimana ajaran Islam. Keluar masuk ke masjid, bahkan keluar masuk dari toilet kamar mandi ada aturan mainnya dan ada bacaannya. Iya kan? Nah, nggak ada agama ibaratnya selain Islam yang boleh dibilang selengkap ini bacaannya. Nah itu doanya.
Awaqala seperti dia berkata, Allahumma subba alayyal khaira. Harokatin. Allahumma ya Allah subba. Tuangkanlah engkau alayya atasku. Harokatin itu alayya, lalu baca alal khair, lagi yang baca senok mak. Subba alal khair, ya kan? Kalau maaf tuh, subang. Pulang kan dia. Nah, iya kan? Soban dengan penuangan, dengan pemberian rahmat. Walatan za, dan jangan engkau cabut ani dariku solihama pada solehnya rizki aktoita atau nikmat aktoita yang telah memberikan siapa engkau ini padaku. Walata ja'al, dan jangan menjadikan siapa engkau ma'isyati pada kehidupanku kidan, pada parah payah. Itu kan doa juga supaya hidup ini miskin boleh. Rasulullah doanya begitu kan. Tapi bukan kemiskinan yang menyusahkan. Apa maksudnya? Maka Rasul berdoanya wala taj'al ma'isyati kita. Oke? Jadi jangan sampai udah miskin nyusahin. Maksudnya nyusahin parah dia. Nganggur boleh. Tapi nganggur yang mempunyai gaji. Ya kok nganggur mempunyai gaji gimana Pak? Ya nganggur punya kontrakan. Itu orang nganggur mempunyai gaji, ya kan? Orang nganggur udah nganggur nggak teratur, wah udah kacau maksudnya. Itu maksudnya. Janganlah engkau jadikan kehidupanku yang payah. Tuh. Kadan ini loh, kadan bukan kadal. Ya kadan ini ya jernih. Payah, repot, fakir itu sama aja. Haka meriwayatkan pada ini keterangan siapa Al-Qurtubiyu, Imam Al-Qurtubi fi suratil jin. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Dzarrin radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol lahu, kepada Abu Dzarrin, ya Aba Dzarrin, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yu'tika, itu memberikan rahmat siapa Allah kepada kamu madumta jalisan, dalam selagi ada siapa kamu jalisan, itu orang yang duduk fil masjidi, di dalam masjid, bikulli nafasin, dengan setiap nafas, tata nafasu, yang nafas siapa kamu fihi, di dalam masjid, darajat, dan pada satu derajat fil jannah. Tuh, masih dalam masjid. Makanya kalian kan beda ketika kalian tinggal di musola al-aziz, aulanya. Sini maksudnya diniatkan untuk takarrub kepada Allah, bukan cengengesan, bukan main, bukan baca komik, bukan baca gambar, lihat gambar kayak Alpin gitu. Nah, niatnya begitu. Maka selagi kita masih ada di dalam masjid, rahmat maghfirah Allah ada. Loh. Waktu soli, dan membacakan, mendoakan kebanyakan alaika, atas kamu siapa al malaikatu, malaikat, wayuktabu, dan dicatat laka bagimu bikuli nafasin, dengan setiap nafas, tata nafasu, yang nafas siapa kamu di dalam makan, di dalam masjid, asro hasanatin. Cuman kalau saya terangin kan kelamaan. Asro hasanatin, pada 10 beberapa kebaikan. Wayumkha, dan dihapus angka darimu apa asru sayiatin, 10 keburukan. Wa qala al-Baghawi fil masabihi, qala Jibrilu, berkata siapa Jibril, ini danautu minallahi, ini sesungguhnya saya, danautu itu mendekat siapa saya, minallahi, dari Allah, dunuan, dengan kedekatan, madanautu, yang belum mendekat siapa saya, mislahu, dengan seperti kedekatan itu. Saya mendekat ke Allah, dekat bener, yang belum pernah dekat saya sedekat itu. Kola
Kaifa kana ya Jibril, kaifa kali bagaimana karena ada apa kejadian ya Jibril kola berkata siapa Jibril, karena baini wa bainahu sab'una alfa hijabin, karena ada baini itu antara aku wa bainahu dan antara Allah apa sab'una 70, apanya alfa hijabin 70.000 hijab, bukan lagi 70 loh, 70.000 alfa kan, alfa hijabin, hijab tadi min nurin dari cahaya. Fakola maka berkata siapa Jibril, syarul bukai aswakuha wa khairul bukai masajid. Itu hadis itu saya apa umur SD loh. Saya SD itu udah ngaji begituan. Syarul bukai bermula seburuk-buruknya tanah. Aswakuha itu pasar-pasarnya buko. Buko itu jamaknya lafaz bik'atun. Wa khairul buko, wa khairul biko ya kalau fi'al, mufradnya buko'ah. Nah, gitu. Wa khairul bikoi dan bermula seburuk-buruknya tempat wilayah, masjid sebaik-baiknya tanah itu masjidnya masjid-masjidnya biko. Jadi seburuk-buruknya tempat tanah itu adalah apa, pasar. Kenapa pasar buruk? Banyak sumpah palsu, banyak sumpah serapah, banyak kata-kata kasar, bohong ya. Nah, sebaik-baik tempat adalah masjid pembandingnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar siapa Rasul ila suki, ke pasar. Wa yastari, dan membeli siapa Rasul iyali, untuk keperluan keluarganya Rasul, hajatahum, pada kebutuhan iyal. Fasu'ila, maka ditanya siapa Rasul andarika, dari itu keluar dan perginya Rasul untuk belanja. Fakola maka menjawab siapa Rasul pada lafaz akhbaroni Jibrilu, memberi kabar nih padaku siapa Jibril, anaman, pada sesungguhnya orang yas'a yang berjalan siapa man, ala iyalihim, atas keluarganya man, liyakufa, supaya bahwa mencukupi siapa man hum, pada iyal, pada keluarganya, anin nasi, dari manusia, nggak minta-minta maksudnya. Fahuwa, maka bermula man itu fisabilillah. Faiza aroda, maka jika menghendaki siapa rojulun, seseorang, ayahmila mahu, pada bahwa memikul siapa man, ma'ahu, bersama apa yang ada padanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sahibus syai'i ahaku bihamlani. Sahibus syai'i, bermula orang yang mempunyai sesuatu, ahaku itu lebih berhak, bihimlanihi, dengan memikul syai'. Orang mempunyai barang, ya dia yang lebih berhak dengan membawa barangnya. Kan begitu kan? Dia punya tas, mau sekolah. Masa tasnya disuruh bawa temen? Yang punya tas itulah yang paling berhak membawa tasnya. Nyambung maksudnya? Nah, itu kata Rasul, sahibu syai' ahaku bihamlanihi, bukan bihimlanihi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al aswaku, bermula pasar-pasar, mawaidullah. Mawaid itu zamannya maidah, itu hidangan Allah. Waqala fil ihya, dan berkata siapa Imam Al-Ghazali fil ihya, dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, la takun awwalaman yadkhulus suqa. La takun, jangan jadi siapa kamu, awwalaman itu awalnya orang, yadkhulu, yang masuk siapa man as-suqa, pada pasar. Jangan sampai kamu ini orang yang pertama kali masuk pasar, seolah-olah lu butuh duit, ya kan?
Kan jadi paling pertama masuk pasar untuk nyari untung sebanyak, nah, jangan sampai. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Wala akhiraman, dan jangan juga akhirnya orang yakhruju yang keluar siapa man minhu dari pasar. Jangan pula orang yang terakhir keluar dari pasar dalam arti pengen dapat untung sebanyak-banyak kemudian berangkat pagi-pagi pulangnya belakangan. Hanya nyari duit. Wah, seolah nyari harta. Kata Al-Ghazali, bukan kata saya lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, asuku bermula pasar, bukan asuku anjingku. Karena kemarin ada asumu, sekarang asuku. Katanya anjing, buah gitu kan. Asuku bermula pasar, Darussahwin, itu negeri kelalaian, kelupaan. Wagoflatin, dan kelalaian, kelupaan. Sama lah, sahwin itu lupa, goflah lalai. Faman, maka barang siapa sabbaka yang bertasbih, siapa man Allah pada Allah fiha di dalam suk pasar, tasbihatan dengan sekali tasbih, kata maka mencatat siapa Allah fiha dengan tasbihah alfa hasanatin pada 1000 kebajikan. Subhanallah. Oh, di pasar begitu, itu ditulis 1000 kebajikan. Kenapa? Yang lain udah nggak mikirin itu. Namanya di pasar mikirin untung, mikirin duit. Wah, hari ini gue jualan nih, jualan dagangan apa terserah. Namanya pasar itu kan segala macam dijual, mulai dari bumbu dapur sampai kebutuhan yang ada di atas kepala, dari ujung kaki paling bawah kaki ada, mulai sepatu, sendal, ya enggak, sampai yang di atas kepala. Apa ya, peci, topi, mau kena mau tidak kena kayak dijual semua. Iya kan? Apalagi yang di bawah kepala, di atas kaki, ya semuanya ada. Tuh, maksudnya lengkap. Maka banyak orang yang transaksi akhirnya lupa kepada Allah. Maka dalam kondisi seperti itu, orang yang ingat kepada Allah dengan cara membaca tasbih, Allah hitung 1000 kebajikan. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, li rajulin, kepada seseorang laki-laki, idza dakhalta suqa, apabila masuk siapa kamu asuko pada pasar, fakul, maka bacalah kamu, Allahumma inni as'aluka khair hadhihi suq wa khair ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa ma fiha. Itu kurang malah. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya as'alu, itu meminta, memohon siapa saya kepada engkau, khaira hadhihi suqi, pada kebaikannya pasar ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan sesuatu fiha yang ada di dalam pasar. Wa a'udzu, dan berlindung siapa saya bika kepada engkau, min syarrima, dari keburukannya sesuatu. Oh, kok min syarriha, dari keburukannya pasar, maya itu sesuatu, fiha yang ada di dalam suk. Nah, itu kan atof, min syarriha itu atof kepada khairi hadis suk, jadi hanya kepada hadis suk. Wa khairi ma fiha, itu harusnya wa a'udzubika min syarriha. Kalau lihat redaksi sebelumnya, wa syarri ma fiha, kan gitu ya. Itu kan kurang syarri. Kalau ngelihat redaksi sebelumnya, mungkin penulisnya di percetakan kurang nulis gitu. Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, ini sesungguhnya saya, a'udzu itu berlindung siapa saya, bika kepada engkau, an usiba biha yaminan fajiratan, an usiba, pada bahwa terjerumus, ketimpa atau menimpa siapa saya, biha di pasar ini, yaminan fajiratan, pada yamin sumpah,
fajirotan yang jelek. Orang dagang itu kadang-kadang untuk melariskan dagangannya dia biasa sumpah. Sumpahnya sumpah palsu. Ini umpamanya nih, anggap aja ini dagangan. Umpamanya ya kan di pasar jualan spidol pulpen juga ada kan. Ini saya bayarin ya, saya bayarin umpamanya 1.000. Wah, demi Allah, umpamanya udah ditawar sama orang 2.000 padahal belum ada yang nawar, paham nggak? Nah, sumpah katanya ini udah ditawar orang 2.000 padahal belum ada yang nawar. Itu namanya sumpah fajiroh, yaminan fajirotan, sumpah lacip, sumpah bohong gampangnya. Sumpah ausofkotan atau tepuk tangan khosirotan yang merugikan. Tepuk-tepuk dia ngeliat temennya dagangannya kagak laku. Wah, itu pasar keburukannya kadang-kadang seperti itu. Wafi hadisin, dan dalam hadis bermula redaksi man akhroja minal masjidi azan. Man barang siapa, nah ini dengerin nih, laki-laki perempuan. Jadi harus menjaga kebersihan. Lo dibangunin yang ngantuk. Nah, udah pelan-pelan, udah biarin. Kalau emang nggak kuat ya udah tidur, gak apa-apa, Win, tenang aja Win. Maksudnya ini biar tahu hadisnya nih. Man barang siapa, akhroja yang mengeluarkan, siapa man, minal masjidi dari masjid, azan pada kotoran. Kotoran apapun. Makanya tadi itu dibuang kong. Nah, untuk mulut. Ini sedotan tuh. No, ntar anu sore nggak apa-apa, ini tempat duduk digeser, ya kan? Motor kamu mana? Kok di bengkel ngapain? Bana maka membangun siapa Allah baitan pada satu rumah fil jannati di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asroja fil masjidi sirojan. Man barang siapa asroja yang menghidupkan lampu, siapa man fil masjidi dalam masjid sirojan pada lampu. Ya kalau sekarang listrik Al-Aziz boleh dibilang udah sekian lama, udah lama banget dah. Jadi dibayar sama Pak Tolik. Kalian tinggal nyalain lampu aja nggak mau, wah dolim. Maka orang yang mau nyalain lampu, apalagi bayar lampunya, tuh pahalanya. Lam tazal, maka tidak henti-hentinya siapa al malaikatu malaikat, wahamalatul arsi, dan malaikat yang memikul aras, yusalluna itu berselawat, siapa malaikat dan hamalatul ars, alaihi atas man. Madama selagi ada apa zalika itu sirat lampu, madama zalika itu kalian fil wudu'i ya. Lu apa no? Dau? Salah lah. Masa sirojan itu kan lampu, bukan wudhu. Fiddaui itu wawunya harusnya nggak ada, buang wawunya. Fiddaui, dau itu cahaya. Coba dibilangin orang itu, coba kalian pikir pakai logika aja. Masa lampu itu selagi dalam berwudhu di dalamnya? Nah iya kan? Yang benar bukan fil wudhu, fiddau, wawunya dibuang. Nah itulah pentingnya ngelihat siakul kalam. Mau gitu loh. Loh iya apa enggak? Kan barang siapa yang menyalakan lampu di masjid, maka malaikat tidak henti-hentinya mendoakan, termasuk malaikat kamalul ars kepada orang tadi, madama dzalika fil masjidi fihi. Madama dzalika fi dzaui fihi, kan gitu. Selagi lampu itu masih menerangi masjid kan gitu. Bukan selagi lampu itu wudhu di dalam masjid. Masa lampunya wudhu? Paham nggak? Nah itu al wudhu ini minjem tuh. Nah itu wawunya dibuang.
fil wudu, nah itu yang benar fidau nih. Wa inna mahral khuril ini, dan sesungguhnya maharnya bidadari itu kurang ro. Mahral khuri itu kan kui, ya kan? Itu kurang ro setelah waus sebelum al ain. Wa inna mahral khuril ain, dan sesungguhnya mahar bidadari yang lentik-lentik matanya kan suhubaril masjidi, itu nyapui debu-debu atau kotoran-kotoran masjid. Maharnya bidadari itu membersihin masjid, jangan malas tuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam li Tamimin ad-Dari, kepada Tamim ad-Dari, lama alako, ketika menggantungkan siapa Tamim ad-Dari al-Qonadila. Qonadil itu zamannya Kondala. Kondala itu apa namanya, lampu-lampu dulu kan, lampunya tuh nih kan, lu nggak pernah ngalamin sih ya. Ini lampu nih, nanti ada gantungannya biasanya. Pokoknya ada gantungannya lah. Lampu. Ya macam-macam bentuknya. Nah, ini nanti ada wadah minyaknya. Bukan orang, terbikin orang lagi. Ya kan? Nah ini macam-macam. Ini lampu ini macam-macam bentuknya. Nah ini bentuknya ada yang model apa namanya begini. Terus nanti wah macam-macam dah. Pokoknya lampu hias itu. Lampu untuk menyinari masjid. Jadi kayak begitu loh. Ya ada model lampu. Kalau yang agak belakangan namanya petromak, bukan pertamak. Lampu petromak. Kalau petromak itu udah sedikit modern. Jadi ada kayak kaosnya begitu dibakar menjadi terang. Itu asal kesenggol atau kena angin ya nanti mangap, ya kan? Nah itu konadil jenis lampu lah, liontin atau ya jenis itulah, itu maksudnya. Fil masjid, di dalam masjid, berkatanya Rasul begini, nawartal Islam, telah menyinari siapa kamu, Tamim ad-Dari tadi, al-Islam pada Islam. Nawaro, mudah-mudahan menyinari siapa Allah alaika atas kamu, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wah mulia banget kamu, siapa Tamim ad-Dari, kamu udah menyinari masjid dengan cahaya lampu-lampumu. Mudah-mudahan Allah juga menyinari kamu nanti dunia dan akhirat. Laukana li bintun la zawastukaha, kalau ada li itu bagiku, kata Rasul, siapa bintun anak perempuan, la zawastukaha, ini saya mengawinkan saya pada bintun. Wah kamu udah menyinari masjid, keren banget, bagus banget. Coba kalau saya punya putri, punya anak perempuan, wah udah saya nikahin sama kamu. Itu kata Rasul kepada Tamim ad-Dari, artinya untuk membuat Allah bangga, itu lakukan aja sesuatu masalah yang sederhana aja, nggak usah muluk-muluk lah, harus ngurusin negara lah. Kalau itu urusan penggede itu, yang ngurusin negara aja pada bohong semua, pada ya enggak. Kita di masjid nyalain lampu, ya nyapuin, kan dicontohkan sama Rasul begitu, dan itu diakui oleh Allah, didoakan sama malaikat. Jadi nggak usah muluk-muluk, wah saya harus jadi menteri, saya harus jadi apa umumnya. Emang manusia itu doang, emang profesi itu doang, banyak sekali. Bahkan perbuatan kecil, bahkan pekerjaan perbuatan tadi nyaris nggak dianggap oleh makhluk itu sebagai kemuliaan, di mata Allah malah dianggap sebagai ya nyambung. Sebaliknya yang di pandangan manusia kelihatan mulia, di pandangan manusia kelihatan mewah,
kelihatan wow, memukau, tapi justru malah perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh agama. Nah, korupsi kan menyengsarakan orang banyak, ya enggak? Masa dana untuk orang-orang miskin disikat, dibabat, dibuat, iya kan? Lah itu nggak beres tuh maksudnya. Jadi buat bangga Allah dengan satu prestasi yang kita lakukan. Pakola, kata Rasul, wah kalau saya punya anak perempuan, saya kawin sama kamu. Ntar orang dibuang plastik bawa meja. Jangan seenaknya lah. Kalau perlu nanti diangkat nih, kan ketahuan nih. Nanti itu diangkat, dirapiin, disiram pakai air, digosok-gosok dulu. Kan ketahuan kotornya. Biar seger lah, fresh lah. Faqala rajulun, maka berkata siapa seorang laki-laki, ya Rasulullah, ana uzawwijuhu ibnati. Ana bermula saya, uzawwiju itu akan menikahkan, mengawinkan saya pada Tamim Ad-Dari, ibnati pada putriku. Fazawwaja, maka mengawinkan siapa rajul pada Tamim Ad-Dari, iyaha pada putrinya. Akhirnya udah, ya Rasul, kalau engkau gak punya anak, gak punya putri, gak punya anak perempuan, udah saya nikahin aja sama anak perempuan saya tuh. Dinikahin akhirnya. Wah itu jadi nyari bingung gak usah sulit. Nyari laki juga nggak usah sulitnya, dengerin lu perempuan. Wah, syaratnya laki-laki saya harus gini. Alah, itu kata Rasul, Tamim Ad-Dari hanya berprestasi peduli sama Islam dengan menyalakan semua lampu yang ada di masjid. Jadi, lu ya kan, nggak usah teteh bengek ribet ya karuan. Qala Ibnu Battal fi Syarhil Bukhari. Telah berpendapat siapa Imam Ibnu Battal dalam syarahnya Al-Bukhari. Nah ini Al-Hadas. Hadas itu kan mempunyai dua makna ya, beberapa makna lah ya. Hadas itu bisa diartikan omongan. Kan kalian tahu. Ya kan? Hadas juga bisa diartikan ya hadas kalau dalam ilmu fikih. Iya kan? Tapi hadas dalam ilmu hadis kan omongan kan? Nah, hadas dalam ilmu tauhid, masih Allah, makhluk kan? Tiga malah. Nah ini, tapi kalau ngelihat bawahnya itu yang 4 dari atasnya itu mutatahirun, berarti hadas. Al hadasu bermula hadas dalam ilmu fikih berarti lawannya suci. Oke? Kan ada orang yang bersesuci kemudian dia batal, kan dia hadas. Nah kan gitu kan. Kalau ngelihat bawahnya itu udah mutatahirun. Al hadasu bermula hadas fil masjid, di dalam masjid, khotiatun itu kesalahan, satu kesalahan. Yuhramu bihal muhdisu, yuhramu yang dihalangi dia dengan khotiah. Siapa al muhdisu, orang yang hadas, dihalangi istighfarul malaikati, pada diampuni malaikat. Wa du'auhum, dan doanya malaikat, almarju yang diharapkan apa barakatuhu, keberkahannya doa. Wa huwa iqabun lahu, wa huwa, dan bermula hadas, iqabun itu semacam siksa, lahu bagi orang, bima dengan sesuatu, ada yang menyakiti siapa manhum pada orang, jamaah, minar ro'ihati, nyatanya dari bau al-khobisati yang tidak enak, yang enggak enak. Bi khilafin nakhomati, berbeda dengan nakhomah. Nakhomah itu loh apa? Reak itu loh. Apa ingus. Fa'innaha, atau ludah. Kalau ludah busuk, nakhomah lu ingus lah. Fa'innaha, maka sesungguhnya nakhomah, wa ingkanat, dan sekalipun ada apa nakhomah, haroman itu haram, falaha, maka itu tetap bagi nakhomah
kafaratun bermula kafarat menebus. Wahia dan bermula kafaratnya itu dafnuha memendam atau mengubur nakoma. Makanya saya ngomel sama kalian. Ketika kalian reak buang imut di tempat wudhu, siram. Paham nggak maksudnya? Kalau dulu kan nggak ada air pada zaman Nabi, adanya pasir, diuruk pakai pasir. Nah, jangan kalian buang sampah, buang apapun ke dalam tempat wudhu, nyiram aja nggak mau. Paham nggak maksudnya? Artinya itu kan kaitannya kebersihan. Nah, kebersihannya di masjid yang ada di ketika JAU itu ya karena memang tanahnya tanah pasir. Nah, gimana mau bersihinnya? Kalau dibersihin pasirnya berarti malah habis satu pasirnya. Karena dulu tanahnya Masjid Rasul itu memang tanah berpasir, belum di keramik, belum di marmer seperti sekarang Masjidil Haram ketika itu, gitu loh. Duar ngantuk mulu kong. Tenang kong, baru jam 1:15. Oke. Mana tadi? Faman maka barang siapa harus yang mengendaki siapa man al-fadilah pada keutamaan atau yang sempurna, fal yamkus maka hendaklah berdiam siapa man fil masjid dalam masjid mutatohiran kali bersesuci, wa in jawaza dan sekalipun membolehkan siapa al ulama radhiyallahu anhum i'tikafal muhdisi, itu yaknya dibuang apaan? I'tikafal muhdisi kan ada yaknya selasa, buang nggak perlu. I'tikafal muhdisi pada i'tikafnya orang yang hadas. Wafil hadisi dan itu terdapat dalam hadis. Al hadisu bermula hadis yang bunyinya al hadisu fil masjidi yaqulu, lah itu kan hadis. Hadis itu kan khusus saya begitu. Hadisun apa no? Berbicara. Al hadisu bermula ngomong. Fil masjid ngobrol, fil masjid dalam masjid yang ngomong masalah dunia. Yaqulu itu memakan apa hadis? Al hasanati pada kebaikan-kebaikan, kama takulu sebagaimana memakan siapa al bahimatu binatang, al khasisa pada rumput. Berarti qauluhu wa tumitul adza ay tanah khian ay tanah khima, tegasnya harokatin itu masdar itu kan tumit itu isi masdar ama atau yumi itu imatotan masdar normalnya, tapi imatotan menjadi tumit itulah menjadi isi masdar. Maknanya watumitul adza ay tanah khima, tegasnya membuang sesuatu yu'zi kurang ya itu. Yaknya al muhdisi itu harusnya yaknya yu'zi. Ngerti? Gak ada alasan yu'zi itu ya. Apa yaknya dibuang? Nah, karena fi'il mudhari rofa. Kasih ya setelah zal itu kurang ya. Ay tanah khima, tegasnya membuang sesuatu yu'zi yang menyakiti apa ma al marota pada orang yang berjalan. Min hajarin nyatanya dari batu, au syaukin atau duri, au najisin atau najis, anitoriki dari jalan. Sodakotun itu sodako alal muslimina. Wa ukhirat hadhihi wa ukhirat dan diakhirkan apa ini watumitul adza anitoriki sodako li'annaha karena sungguhnya hadhihi adwanu itu lebih rendah pahalanya mimma daripada hadis qobla yang sebelumnya. Kenapa watumitul adza anit tariki sodakoh
itu ditaruh paling akhir karena secara pahalanya dia yang paling kecil, paling sedikit. Nyambung. Itu maksudnya wa ukhirat hadhihi li'annaha adwanu mimma qablaha, maksudnya kama yushiru ilaihi, sebagaimana memberi isyarah ilaihi kepada ilaihi kepada hadis tadi, apa qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusannu kalimatut tauhid. Tuh, itu ilmu nih. Ini keren nih. Kan membuang duri dari jalan itu kan pahalanya paling sedikit, paling rendah. Nah, supaya ketika membuang duri mendapat pahala yang seimbang, bagaimana caranya? Nah, ini waktu sanu dan disunahkan kelewat al imanu bid'un itu ya. Al imanu bermula iman bid'un. Nah itu nih buat tulis ini, ngantuk lagi nih. Bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Itu bid'un. Maksudnya itu dalam bahasa Arab begitu. Al imanu bermula iman bid'un. Itu kalau baknya dibaca kasroh bid'un. Kalau dibaca dhammah bud'un, itu kemaluan perempuan itu, buduk itu, gitu loh. Itu bid'un itu hitungan 3 sampai 9. Jadi maksudnya bagaimana? Al imanu bid'un. Iman itu bid'un. Nah itu 3 sampai 9. Wasab'una dan 70. Apanya? Syu'batan, cabangnya. Berarti iman ini mempunyai cabang 73 sampai 79. Loh, kenapa nggak dipastikan 75? Nggak bisa. Karena bid'un dalam hitungan orang Arab itu memang diperselisihkan, namanya pecahan, tapi 3 sampai 9, oke? Nah, berarti cabang iman bisa 73, bisa 74, bisa 75, 76, 77, 78 sampai 79. Loh, itu maksudnya al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha bermula paling tingginya syu'bah, paling tingginya cabang iman itu qaulu la ilaha illallah. Kan iman berarti. Wa adnaha dan bermula paling rendahnya syu'bah imatatul adza, itu membuang duri anit thariqi, dari jalan. Nah, artinya membuang duri itu kan cabang iman yang paling rendah. Makanya kira dikatakan waktu sanu dan disunahkan apa kalimat tauhid, membaca la ilaha illallah inda imatatil adza, ketika membuang duri, lihat jemaah supaya menggabungkan siapa orang baina a'lal iman, antara paling tingginya iman. Apa dari paling tingginya iman? Membaca la ilaha illallah, menggabungkan adnaha wa adnaha dan paling rendahnya syu'bah imatatil adza, yaitu membuang duri anit thariqi, dari jalan. Tuh, nyambung. Mana tadi? Kok kebalik lagi sih ah. Lihat jemaah supaya menggabung siapa orang baina a'lal iman,
antara paling tingginya iman, saya tadi yang baca atasnya kan, wa adnaha dan paling rendahnya syaratnya iman. Jadi ketika membuang duri kan rendahnya iman, membaca la ilaha illallah rendah digabung dengan yang tinggi berarti menjadi sedang. Wasartu sawabi dan bermula syaratnya pahala ala hadhil a'mali atas ini amal. Khulusun niyati itu murninya niat karena Allah fiha di dalam hadhil amal. Wa fa'alaha kalau enggak wa fi'luha atau kepada khulusun niyat. Wa fi'luha dan melakukan hadhil a'mal lillahi karena Allah wahdahu. Kama sebagaimana penjelasan dalat yang menunjukkan alai atas apa alak baru kabar-kabar hadis-hadis itu inamal a'malu bin niat. Udah tuh melek tidur mulu. Tambihun ayah hadza tambihun fi ba'di turuqi muslimin itu dalam sebagian riwayat Imam Muslim. Turuk itu jamannya toriko. Maksudnya toriko di sini bukan tarekat, itu bukan. Torikotur riwayah, jalan riwayat Muslim bermula redaksi yang bunyinya yusbihu ala kulli sulama min akadikum sodakotan. Yusbihu masuk waktu subuh ala kulli sulama atas tiap ruas min akadikum dari salah satu dari kalian semua jadi itu sodakotan sodako. Khobarnya yusbihu. Fakulu tasbihatin sodako. Maka bermula setiap tasbih kurang tak itu. Wakullu tahmidatin dan bermula semua pujian sodakotun. Wakullu tahli kemarin sudah saya jelaskan ya, tak yang ada pada tasbihah dan tak yang ada pada tahmidah itu adalah tak menunjukkan mufrad gitu loh. Kalau tahlil, tahmid, takbir itu isim jenis. Tapi begitu dikasih tak tanis, takbir menjadi takbiroh, tahmid menjadi tahmidah dan seterusnya, maka itu menunjukkan tunggal. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Kan udah jelas, masa diartiin begitu mah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Saya menekankan kan dan bermula memerintahkan bil ma'rufi itu shadaqatun. Wa nahyun 'anil munkari juga shadaqatun. Dan bermula mencegah dari yang mungkar itu sedekah. Wa yujzi'u an dzalika rakaatani. Wa yujzi'u yang mencukupi an dzalika dari itu semua apa rakaatani 2 rakaat yarka'uhuma yang sholat siapa orang huma pada rakaatan fid duha dalam sholat duha. Ayakfi terkesa mencukupi an hadhihi shadaqati dari sedekah-sedekah ini an hadhil a'dha'i dari ini anggota badan. Kuliha ya semuanya a'dha apa rakaatani 2 rakaat minad duha dari sholat duha. Tuh yang sedekahnya kali kullu selama, ingat tidak kalian? Apa namanya? Ada ibadah yang berupa tasbih sodako, tahlil sodako, takbir sodako, ya kan? Membantunya orang mengangkut apa namanya ngangkut muatan orang lain sodako itu semua bisa dicukupi di cover gampangnya dengan sholat duha 2 rakaat. Itu maksudnya li'anna sholata karena sesungguhnya sholat amalun itu mengerjakan bijami'il a'dha'i dengan semua anggota-anggota badan. Faidah sholat maka apabila sholat siapa al-abdu seorang hamba faqad qoma maka betul-betul bangkit apa kul udwin semua anggota minhu dari abad diwazifatin dengan satu tugas wazifah namanya wadhaif wa adda dan telah melakukan siapa abdu syukra nafsihi pada mensyukuri dirinya abdu
Qala al-Alaiyu, telah berpendapat siapa Imam al-Alai fi tafsiri suratil Ankabut, dalam menafsiri surat Al-Ankabut, as-sholatu arsul muwahhidin, bermula sholat itu arasnya orang yang mentauhidkan Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat yastami itu kumpul via dalam sholat apa alwanul ibadati, warna-warna ibadah. Alwan, warna corak ibadah dalam sholat ada aja. Mengangkat tangan takbir, ya kan? Pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, takbir. Takbir kan ibadahnya malaikat. Loh ya kan? Berdiri, malaikat yang tugasnya berdiri ada. Oke? Apa? Ruku, malaikat yang tugasnya ruku toh ada. Sujud ada, baca subhanallah toh ada. Malaikat yang tugasnya hanya membaca la ilaha illallah ada. Jadi sholat itu mengumpulkan alwanal ibadat. Kama annal arsa, sebagaimana sesungguhnya pesta arus itu walimatul arus, yastami'u fihi, itu kumpul fi dalam al arus apa alwanul at'imati, bermacam-macam makanan. Ngapain minum? Mau kamar mandi mulu, minum lagi jangan-jangan berdua sama Ayu ya, janjian, yuk minum yuk. Jangan. Faidah sholat, maka apabila sholat siapa al-abdu seorang hamba, rakaataini pada 2 rakaat, yaqulu wa ta'ala, maka berkata siapa Allah Ta'ala, anta ma'adhu'af, itu kurang alif. Oh, anta bermula engkau ma'adhu'fika, gitu. Bersama lemahmu, ataita itu melakukan siapa kamu bi alwanil ibadati, ditulis dengan bermacam-macam ibadah. Qiyaman wa qu'udan wa ruku'an wa sujudan. Tuh, ini ibadah qiyaman, berdiri. Berdiri kan ibadah malaikat. Qu'udan duduk, wa ruku'an ruku', wa sujudan dan apanya sujud, itu tampil semua. Wa qiraatan, bacaan, membaca Fatihah, membaca ayat Al-Qur'an, wa tahlilan, wa tahmidan, tahmid, wa takbiran, takbir, wa salaman dan salam. Fa ana, maka bermula saya, ma'ajalali bersama keagunganku, wa adhamati dan tegasnya keagunganku, la yahmilu minni, itu la yajmalu ya. Lu khabat jimno. Lu kitab sama dari saya. Oh ya iya. La fa ini, maka sesungguhnya saya, mana tadi? La yusmalu, gitu aja, tidak dihitung baik. Mini dariku, apa an amnaaka, apa bahwa mencegah siapa saya kepada kamu jannatan, pada surga. Fiha, yang itu di dalam jannah, an alwanun na'imi, bermula macam-macam kenikmatan. Aujabtu lakal jannah binaimiha, aujabtu menetapkan, mewajibkan siapa saya laka bagimu al jannata, pada surga, binaimiha dengan nikmat surga. Kama abad tani, sebagaimana menyembah kamu ini padaku, di alwanil ibadati, kelawan ragam atau berwarna-warnanya ibadah. Itu bi alwan, ya, bahasanya balwani lagi. Wa akramtu, dan wa ukrimuka, dan memuliakan siapa saya, itu pakai mudhari.
pada kamu birizki dengan rizkiku kama araftani sebagaimana memakrifatkan siapa kamu nih padaku bil wahdaniyati dengan mengesahkanku. Pak ini maka sebenarnya saya itu alatifun maha lembut akbalu yang menerima siapa saya uzroka pada uzurmu wa akbalu dan menerima siapa saya minka darimu al khairu pada kebaikan birahmati dengan rahmatku. Fa ini maka sebenarnya saya ajidu itu menemukan siapa saya uazibu menyiksa siapa saya pada siksa minal kufari dari orang-orang kafir. Wa anta la tajidu ilahan ghairi wa anta dan bermula saya itu la tajidu tidak menjumpai siapa saya ilahan pada satu Tuhan ghairi yang selainku yaghfiru yang mengampuni sayyi'atika pada keburuk itu apa sayyi'atika itu kalian kan sayyi'anika nonnya titiknya diganti hamzah wa anta la tajidu ilahan ghairi yaghfiru sayyi'atika. Terusnya apa itu? Abdun itu ya. Likai bikuli rokaatin kos. Itu ngawur itu udah. Enggak tulisannya itu loh. Aduh. Ya penulisnya maksudnya nulisnya. Coba aja lihat kalian lihat. Wa anta la tajidu ilan ghairi yaghfiru sayyi'ataka. Terus kan abdi kan? Abdi likai. Ya. Lu segitu no. Sama juga no. Di PDF sama. Udah nggak enak ngelihat redaksinya tuh udah nggak enak. Ini ada yang salah. Gitu loh. Abdi likuli likai likuli rokaatin kasufil jannah wa khawra wa bikuli rokaatin nazaratan ila wajhi. Kalau itu oke lah. Wa bikuli rokaatin kalau itu masih mending. Dan dengan setiap rakaat nazratun bermula sekali pandangan ila wajhi kepada wajahku. Kalau secara makna bisa. Kalau di logat diartikan secara kata per kata. Umpamanya abdi likuli. Gitu loh. Itu sebenarnya abdi. Nah. Udah ketemu udah simbolnya nih. Ini kan begini. Abdun likai. Kan gini. Berarti kan, nah itu yang benar nih. Abdi, hei hambaku, likulli. Nah gitu loh. Mana tadi? Likulli. Kalau enggak, likulli abdin. Nah. Tapi ada ya-nya masalahnya. Abdi likuli, saya pikir likuli rokaatin. Ini loh kesalahan nulis dalam kitab itu loh. Iya kan? Apa? Iya kan? Lah iya. Abdi hai hambaku. Begitu loh. Tambahin. Nah itu likai. Itu ya-nya itu sebenarnya adanya setelah dal. Likuli. Ngerti ya? Benar gitu loh. Kalau kitabnya kan terusnya apa? Likulli likulin abdi likulin bikulli rokaatin gitu.
Bisa kalau begitu. Abdi hai hambaku. Likulen itu bagi masing-masing hamba. Bikuli rokaatin dengan setiap rakaat. Kosrun bermula istana. Fil jannati di surga. Wa khawra'u dan bidadari. Wa bikuli rokaatin dan dengan setiap rakaat nadrotun bermula sekali mandang ila wajhi kepada wajahku. Itu loh. Buahnya banget redaksi tulisannya ngawur maksudnya. Bukan hadisnya yang salah. Penulis dipercetakan yang nulisnya ngawur gitu loh. Wan Anasin radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula redaksi man sholat duha. Man barang siapa sholat yang sholat siapa man ad-duha pada duha yakra'u yang membaca siapa man fi rakaatil ula dalam rakaat yang pertama Fatihatul Kitabi pada Fatihahnya kitab ya Al-Fatihah wa ayatal kursi dan ayat kursi membacanya asro marrotin dengan 10 beberapa kali. Rakaat pertama baca Fatihah sekali lah, masa baca dengan rakaat yang suratnya baca surat ayat kursi 10 kali. Baca apa tadi? Udah ayat kursi aja. Nggak usah protes lu. Pak, sama mejanya nggak, Pak? Oh, lu paham gak, yuk? Baca suruh baca ayat kursi nyari. Sekalian mejanya ya. Ngantuk mulu. Bin. Wafisaniati dan dalam rakaat yang kedua. Fatihatul Kitab bacanya Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad. Itu kan huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Asro marrotin. Tuh kan? Seorang sholat 2 rakaat. Sholat duha. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Suratnya ayat kursi 10 kali. Oke. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu 10 kali. Itu maksudnya istaujabah, maka wajib mendapatkan siapa man ridwanallahi pada keridhaan Allah al-akbar yang besar. Tuh. Mau apa lagi hidup kalau nggak dapat ridhonya Allah, restunya Allah. Tuh. Wafi kitabin Nurain dan itu terdapat dalam kitab An-Nurain fi islahid daroin. Anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula redaksi yang bunyinya tuh, don dengerin lo, jangan nyari duit PKL apa, susah banget tuh. Sholat duha, bermula sholat duha yang tadi itu dipraktekkan. Tajlibu itu menarik apa sholat duha, rizko pada rezeki. Nama lu rezeki, ya sholat duha aja kagak pernah. Kok pengen lancar? Lu bukan rezeki namanya seret. Iya kan? Lu dengerin lu. Nama lu aja udah rezeki. Masa suruh sholat duha malas-malesan. Masih aja alasan. Tugas Pak dari sekolahan. Udah lu kalau sholat duha yang ikhlas, udah gak usah 4 rakaat, 2 rakaat. Setelah baca Fatihah ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua kulhu 10 kali. Ya, setelah baca Fatihah doa Allahumma inna duka. Apa enggak lu doa duka pada? Allahumma inna duka uka wal ba'uka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Karena dirubah bukan rizki. Allahumma in kana THR fis sama'i fa'anzilhu. Ya. Wa in kana THR ba'idan faqarribhu. Wa in kana THR mu'siran fayasirhu. Wa in kana THR fil bahri fa'adlihu. Wa in kana qalilan fakasirhu. Wa in kana THR haraman fatahirhu. Ya enggak? Apa? Biduhaika wa baika wa jamalika wa kuwatika wa ismatika dan seterusnya lah. Tuh, sholat duha tajlibur rizqa. Rizki hakikat dari Allah. Adapun syariat
sebabnya dapat rezeki macam-macam. Ada kalanya usaha, ada kalanya bekerja, ada kalanya ngabdi, dan lain sebagainya. Watanfi, dan mentiadakan, menghilangkan apa salat duha, al-faqra, pada kefakiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yukhafizu ala sholati duha, tidak menjaga atas sholat duha, illa bawabun, kecuali ya tukang-tukang pintu agama lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya itu di dalam surga apa baban, pintu, yuqalu, yang disebut lahu bagi bab, apa babud duha, pintu namanya ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka bila ada apa hari kiamat, nada munatin, maka akan memanggil siapa munatin, orang yang memanggil. Aina alladzina kanu yusalluna duha, hadza babukum. Aina itu di manakah alladzina, bermula orang-orang, kanu yang ada siapa alladzina, yusalluna itu sholat siapa alladzina, abduha, pada duha. Hadza babukum, bermula ini itu pintu kalian semua. Fadkhuluha, masuklah kalian semua, ha'u, pada bab. Birahmatillah, dengan rahmat Allah. Rawahu Tabrani. Wa aqal, udah titik. Wa qalud duha, dan bermula paling sedikitnya duha itu rakaatan, 2 rakaat. Sudah nggak sanggup 42 aja dah, nggak mengapa. Wa aksaruha, dan bermula paling banyaknya duha itu samanin, 8 rakaat. Oh, samani rakaatin. Wakilan dikatakan apa, isna asyara, 12 rakaat. Wa waktuha, dan bermula waktunya duha itu minir tifai syams, dari apa, ngangkatnya matahari sepenggalang, ila istiwa, sampai waktu tahu waktu istiwa kan? Tahu nggak waktu istiwa? Nih, ini bumi rata umpamanya. Ini putarannya matahari. Nah, ini kan timur. Ini matahari. Ya, anggap aja ini matahari. Ini matahari terbenam. Nah, orang puasa itu kan diawali dari matahari ini, kelihatan sinarnya itu kan namanya subuh. Ya kan? Begitu matahari udah mau mencolong di sini, nah, subuh itu kan matahari masih agak di dalam. Ya kan? Nah, ini kalau udah naik dikit, nah, itu namanya waktu duha. Nah, sampai ini istiwa itu lempeng. Anggap aja ini umpamanya dibikin puncak begini. Nah, umpamanya dibikin miring begini. Ini loh waktu istiwa itu persis matahari ada pada titik ini. Itu namanya waktu istiwa. Nah, istiwa itu sama, rata. Enggak, kesininya sama dengan jarak kesini juga sama, nyambung itu. Nah, itu biasanya kalau jamnya bukan jam mono, jam itu kan terbagi 2 sebenarnya. Ada jam WIB, jam nasional itulah. Ada jam namanya jam istiwa. Jadi jam istiwa matahari sampai di atas sini. Dengerin ini ilmu falak, susah ngomong sendiri lu. Matahari di atas ini itu jam 12 siang. Udah pasti. Maka waktu zuhur dalam jam itu bukan jam 12. Jam 12 itu nggak boleh sholat. Kecuali di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kalau jam istiwa, zuhur itu jam 12 lewat 05. Bukan WIB loh, waktu istiwa. Ini kalau contohnya jam istiwa kepengen ngakurin, lu pernah ke Menara Kudus no? Alia pernah. Masjid Menara Kudus itu jam yang ada di Masjid Menara Kudus itu jam istiwa. Itu buat patokan orang asal pada ziarah ke sono.
Itu untuk mengakurkan. Nah, jam yang ada di sono beda. Yang kita jam-jam kita WIB itu beda. Nah, itu mereka mempunyai sistem penanggalan sendiri. Nah, maka sholat zuhur itu kan ketika matahari persis di atas kepala kan nggak lewat, nggak boleh sholat kan. Udah lewat sedikit baru masuk waktu sholat zuhur. Oke, gitu loh. Biar dong ah. Mana tadi? Sampai mana tadi? Khotimatun. Hai hadhi khotimatun. Akhraja Abu Dawud, meriwayatkan siapa Abu Dawud dikit lagi tuh. Wan Nasai dan Imam An-Nasai. Mangkola man bermula orang kola yang membaca siapa man khina yisbihu ketika masuk subuh siapa man Allahumma ma asbaha bi nikmatun au bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka. Ma asbaha tidak masuk subuh bi padaku apa nikmatun nikmat au bi ahadin atau bertemu dengan seseorang min khalqika dari makhlukmu. Faminka maka itu dari engkau. Wahdaka khalis sendirinya engkau. La syarikalak yang tidak ada sekutu itu mawujud laka bagimu. Falaka maka itu tetap bagi engkau. Alhamdulillah bermula segala puji. Walaka syukru dan itu tetap bagi engkau asyukru bermula syukur. Mangkola tadi khina yuslihu fakot ada. Orang yang baca tadi ketika masuk waktu subuh ma'asbaka bi nikmatun au bi akhatin min khalqika fakot ada. Maka betul-betul melakukan mendatangkan siapa man syukra dzalikal yaumi pada syukur berterima kasih dalam itu hari. Waman dan barang siapa kola yang membaca siapa man pada itu bacaan ma'asbaka cuman kalau sore diganti ma'amsabi nikmatun. Yang asbaka diganti amsa gitu loh. Hina yumsi fakot ada. Maka ngerti kan maksudnya? Jadi ma asbaka diganti ma amsabi nikmatun. Au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalaka walakal hamdu walakal syukru. Nyampe segitu doang. Fakot ada itu kan jawab. Jadi asbaka diganti amsa. Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah engkau pada kami li'alaika terhadap bukti-bukti kebesaranmu zakirina pada orang-orang yang ingat. Walina ma'ika dan kepada nikmat-nikmat engkau syakirina pada orang-orang yang bersyukur. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Ya udah kita tutup bersama-sama ya kan itu udah lain bab nanti dilanjut habis asar ya break dulu sejam tidur udah lu tuh gak tidur Bin kenapa biasanya asal ngaji tidur ya gak habis ini tidur lu komik membaca di pojok solo diambil lu bukan yang baca komik Aska cewek Aska. Nah, iya. Apa kok melotot? Pakai melotot lagi. Orang saya nanya dijawab bener. Orang salah sih salah aja kok. Oke, melotot lagi ya enggak. Wakil lu ngomong gua yang lah emang siapa lah orang bakal lu? Masa di depan pintu ya kan? Tadi sebelum perempuan pada datang. Karena yang datang cuma Fitri Amalia tadi. Siti aja belakangan. Lu puasa gak sih? Puasa. Minum mulu di apa? Lu kamar mandi gak minum mulu? Kali wudhu sambil minum gitu ya. Oke lah. Al-Madrisus Sabi wal Isrun 27. Bayangkan nih. Kalau lu apa gua aja, gua kebut terus nih. Nggak usah napas sampai asar. Udah berhenti jam 3 kan lumayan sejam. Sejam mah kelar satu hadis mah. Masalahnya siap. Baba
Cemen lu. Harusnya gak usah nanya, ajar aja udah. Nah kan 74. Wah, biar udah nyampe halaman cepek itu kan nih ntar. Tuh tahu-tahu halaman 90, halaman cepek ya kan. Telah kelar lah mudah-mudahan. Ya kan target saya mah udahlah. Maksudnya ini buat pengalaman gitu loh. Paling enggak setiap puasa itu target khatam satu kitab. Karena ini al-majari jurusannya kan lumayan gede kan, maka kita kejar. Nah kalau kitab-kitab kecil itu nanti bisa diatur. Habis johor kitab apa, habis asar kitab apa, malamnya kitab apa. Tapi target khatam gitu loh maksudnya. Nah kalau ini kan kitabnya besar. Bahkan kalau kiai sepuh dulu ngajinya lama, dari jam 8 sampai jam setengah 12 atau setengah 8 sampai jam setengah 12 gitu. Mbah Sahal, Kisah Mahfud yuk, ketua Rois Suriah NU, ketua ya Suriah PBNU. Waktu beliau itu saya ikut ngaji pasaran, kitab usul. Saya lupa itu dulu. Apa kitab usul yang besar itu loh. Apa namanya? Jamul Jawame apa gitu lupa saya. Itu antara tahun 90-an. Gitu loh. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.